Definisi analisis biaya volume laba. Menurut Garinson, analisis biaya, volume, dan laba adalah alat penting yang membantu dalam memahami keterkaitan antara biaya, volume, dan laba di dalam organisasi. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara 5 elemen, yaitu harga produk, volume penjualan, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran penjualan. Sementara itu, menurut Hongren, analisis biaya volume dan laba memungkinkan pengujian terhadap perilaku pendapatan total, total biaya dan laba operasi ketika terjadi perubahan dalam tingkat output, harga jual, biaya variabel per unit, serta biaya tetap. Analisis ini sangat berguna bagi perusahaan yang sedang dalam tahapan perencanaan usaha atau yang memerlukan alat pengendalian dalam proses produksi yang sedang berlangsung. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis biaya, volume, dan laba merupakan alat yang digunakan oleh manajemen untuk memahami bagaimana hubungan antara harga jual, volume penjualan, dan biaya dapat mempengaruhi laba perusahaan. Kegunaan analisis biaya volume laba. Menurut Bustami, terdapat 5 kegunaan analisis biaya volume laba. Yang pertama, menentukan tingkat penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak merugi. Yang kedua, menghitung jumlah penjualan yang perlu dicapai untuk mencapai keuntungan tertentu. Nah, yang ketiga, mengetahui batas penurunan penjualan agar perusahaan tetap menghindari kerugian. Yang keempat, memahami pengaruh perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Serta yang terakhir, menentukan kombinasi produk yang diperlukan untuk mencapai target laba yang diinginkan. Dari 5 kegunaan tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis biaya, volume, dan laba memungkinkan para manajer untuk menilai dampak dari berbagai perubahan harga atau biaya terhadap laba, termasuk pengaruh pengurangan biaya pada titik impas dan jumlah unit yang diperlukan. Selanjutnya, penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan menjadi kategori tetap dan variabel. Penggunaan laba operasi dalam analisis CVP laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurang beban variabel dikurang beban tetap. Secara khusus, pendapatan penjualan dinyatakan sebagai harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual, dan total biaya variabel adalah biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual. Dengan demikian, persamaan laba operasi menjadi laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurang total biaya tetap. Selanjutnya, jalan pintas untuk menuju unit titik impas. Untuk menghitung jumlah unit pada titik impas dengan lebih efisien, kita dapat menggunakan pendekatan yang berfokus pada margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan selisih antara pendapat penjualan dan total biaya variabel. Nilai ini menunjukkan berapa banyak pendapatan yang tersisa setelah biaya variabel ditutup, yang kemudian dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap. Pada titik impas, margin kontribusi sepenuhnya digunakan untuk menutupi total biaya tetap, sehingga tidak ada laba atau kerugian yang dihasilkan. Dalam menghitung titik impas, kita dapat menyusun ulang persamaan laba operasi dengan memasukkan margin kontribusi per unit, yang merupakan selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Dengan mensubstitusikan nilai margin kontribusi per unit ini ke dalam persamaan laba operasi dan mencari jumlah unit, kita memperoleh rumus untuk menghitung titik impas dalam unit, yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Yang kedua, target laba setelah pajak. Saat melakukan perhitungan titik impas, pajak penghasilan tidak diperhitungkan karena pajak yang dibayarkan pada saat laba mencapai 0 adalah juga 0. Namun, jika perusahaan ingin menentukan jumlah unit yang perlu dijual untuk mencapai laba bersih tertentu, ada beberapa pertimbangan tambahan yang harus diambil ke dalam akun. Penting untuk diingat bahwa laba bersih merupakan laba operasi setelah dikurangi pajak penghasilan. Dalam konteks ini, angka target laba yang ingin dicapai biasanya dinyatakan dalam bentuk sebelum pajak. Oleh karena itu, ketika target laba ditetapkan dalam bentuk bersih, kita perlu menambahkan kembali jumlah pajak penghasilan yang telah dikurangkan untuk mendapatkan laba operasi yang diperlukan. Secara umum, pajak penghasilan dihitung sebagai presentasi dari laba. Oleh karena itu, laba setelah pajak diperoleh dengan mengurangi pajak dari laba operasi atau laba sebelum pajak. Untuk menghitung laba operasi yang diperlukan untuk mencapai target laba bersih, kita dapat menggunakan rumus laba operasi sama dengan laba bersih per 1 dikurang tarif pajak.
Yang terakhir, titik impas dalam penjualan. Dalam beberapa situasi di mana analisis biaya volume laba diterapkan, manajer seringkali lebih memilih untuk menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan daripada hanya mengandalkan jumlah unit yang terjual. Penggunaan ukuran pendapatan penjualan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Dalam pendekatan ini, variabel utama yang dianalisis adalah pendapatan penjualan itu sendiri. Oleh karena itu, baik pendapatan maupun biaya variabel harus dinyatakan dalam satuan dolar, bukan dalam unit, karena pendapatan penjualan secara konsisten dinyatakan dalam nilai dolar. Hal ini menyederhanakan pengukuran variabel dan mengurangi potensi kebingungan yang mungkin timbul ketika menggunakan unit. Dengan cara ini, manajer dapat lebih mudah menganalisis hubungan antara biaya, volume, dan laba dalam konteks yang lebih relevan secara finansial. Baik, selanjutnya yaitu analisis multiproduk. Analisis multiproduk mengharuskan suatu asumsi dibuat sehubungan dengan bauran penjualan yang diharapkan. Nah, sebenarnya apa sih bauran penjualan itu? Bauran penjualan adalah kombinasi relatif dari berbagai produk yang sedang dijual oleh suatu perusahaan. Pada bauran penjualan tertentu, masalah multiproduk ini dapat dialihkan ke dalam analisis, yaitu produk tunggal. Apabila bauran penjualan berubah, maka titik impas juga akan berubah. Untuk kenaikan penjualan produk yang memiliki margin tinggi akan memperkecil titik impas. Nah, kebalikannya, sementara kenaikan penjualan produk dengan margin kontribusi rendah akan memperbesar titik impas. Margin kontribusi di sini adalah selisih antara pendapatan kotor dan biaya dari suatu produk atau layanan. Nah, sedangkan titik impas ini adalah kondisi di mana total pendapatan dari penjualan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap. Dalam analisis multiproduk, kita harus mengetahui teknik analitik apa saja untuk mengoptimalkan keuntungan. Nah, yang pertama yaitu bauran penjualan atau sales mix. Bauran penjualan merujuk pada proporsi atau kombinasi dari berbagai produk yang dijual oleh perusahaan. Setiap produk dalam bauran penjualan memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pendapatan dan juga laba perusahaan. Nah, dengan memahami bauran penjualan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi produk mana yang memberikan margin kontribusi tertinggi. Karena analisis ini mengukur seberapa besar pendapatan dari penjualan dikurangi biaya variabel. Dengan mengetahui margin kontribusi masing-masing produk, manajemen pastinya dapat menentukan kombinasi masing-masing produk yang paling menguntungkan sehingga dapat meningkatkan laba. Nah, bauran penjualan ini juga dilakukan untuk mengetahui produk mana yang lebih laku, membantu dalam merencanakan strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif. Informasi tentang bauran penjualan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait produksi, pengadaan, dan juga distribusi. Jika yang pertama tadi bauran penjualan, yang kedua ini adalah penentuan bauran penjualan. Proses ini melibatkan analisis untuk menentukan kombinasi produk yang optimal untuk memaksimalkan laba dengan mempertimbangkan margin kontribusi setiap produk. Nah, proses penentuan bauran penjualan melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama yaitu identifikasi produk. Menentukan produk yang akan dimasukkan dalam bauran penjualan dengan menganalisis permintaan pasar, yaitu mengumpulkan data tentang permintaan pasar untuk masing-masing produk. Nah, ini bisa meliputi seperti analisis tren penjualan, survei pelanggan, dan studi kompetitor. Teknik analitik yang ketiga yaitu analisis CVV. Analisis CVV ini adalah metode yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam biaya dan volume penjualan mempengaruhi laba perusahaan, yang dimana ini mencakup analisis terhadap biaya tetap, biaya variabel, dan juga pendapatan. Kita juga harus mengetahui apa saja nih komponen utama analisis CVV. Nah, yang pertama itu ada biaya tetap, di mana biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi, seperti sewa gedung atau gaji tetap karyawan. Yang kedua itu adalah biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang berubah seiring dengan jumlah unit yang diproduksi, seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Yang ketiga yaitu margin kontribusi.
Margin kontribusi ini adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit, menunjukkan berapa banyak uang yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Nah, selanjutnya kita akan membahas titik impas dalam unit untuk menganalisis multiproduk. Dalam analisis multiproduk ini perlunya dilakukan pemisahan antara beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung ini adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Sedangkan beban tetap umum adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produknya dieliminasi atau tidak ada. Untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit, harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui nih. Nah, untuk menghitung nilai-nilai paket tersebut, diperlukannya bauran penjualan, harga setiap produk, dan setiap biaya variabel. Nah, rumus untuk menghitung atau mencari paket impas ini adalah paket impas sama dengan total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per paket. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan dolar penjualan. Nah, maksudnya di sini yaitu kita akan menghitung titik impas dengan menggunakan pendekatan dolar penjualan. Titik impas dalam dolar penjualan secara implisit menggunakan asumsi bauran penjualan, tetapi mengabaikan persyaratan perhitungan margin kontribusi per paket. Tidak ada pengetahuan terhadap data produk individual yang diperlukan. Nah, upaya perhitungannya ini mirip dengan yang digunakan dalam pengaturan produk tunggal. Selain itu, masih juga dinyatakan dalam pendapatan penjualan. Tidak seperti titik impas dalam unit, jawaban atas pertanyaan CVP yang menggunakan dolar penjualan tetap dinyatakan dalam ukuran ikhtisar tunggal. Namun, pendekatan-pendekatan penjualan mengorbankan informasi yang berkaitan dengan kinerja tiap-tiap produk. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan dolar penjualan. Nah, maksudnya di sini yaitu kita akan menghitung titik impas dengan menggunakan pendekatan dolar penjualan. Titik impas dalam dolar penjualan secara implisit menggunakan asumsi bauran penjualan, tetapi mengabaikan persyaratan perhitungan margin kontribusi per paket. Tidak ada pengetahuan terhadap data produk individual yang diperlukan. Nah, upaya perhitungannya ini mirip dengan yang digunakan dalam pengaturan produk tunggal. Selain itu, masih juga dinyatakan dalam pendapatan penjualan. Tidak seperti titik impas dalam unit, jawaban atas pertanyaan CVP yang menggunakan dolar penjualan tetap dinyatakan dalam ukuran ikhtisar tunggal. Namun, pendekatan-pendekatan penjualan mengorbankan informasi yang berkaitan dengan kinerja tiap-tiap produk. Nah, selanjutnya yaitu resiko dan ketidakpastian. Margin pengamanan dapat dipandang sebagai ukuran kasar resiko. Nah, apa sih ini margin pengamanan atau margin of safety? Margin pengamanan adalah unit yang terjual atau pendapatan yang dihasilkan ini melebihi dari volume impas. Nah, pengungkit operasi atau operating leverage, penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, semakin banyak pula perubahan dalam aktivitas penjualan yang mempengaruhi harga. Nah, ukuran-ukuran ini dapat digunakan untuk memberikan manajer pemahaman yang mendalam atas analisis CVP. Dalam analisis CVP ini ada analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas ini adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam variabel tertentu dapat mempengaruhi laba perusahaan. Teknik ini sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial, terutama dalam situasi di mana ketidakpastian dan resiko ini sangat tinggi. Nah, pastinya analisis sensitivitas ini memberikan manfaat dalam analisis CVP. Nah, manfaatnya itu ada apa saja sih di sini? Manfaatnya yaitu memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan dalam biaya atau pendapatan dapat mempengaruhi titik impas dan laba. Yang kedua yaitu membantu dalam menentukan bauran produk dan strategi pemasaran yang optimal. Yang ketiga yaitu memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat lagi ditingkatkan.
Nah, materi selanjutnya itu ada analisis CVP dan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Nah, di mana analisis CVP konvensional mengasumsi bahwa semua biaya perusahaan ke dalam dua kategori utama. Yang pertama itu ada biaya variabel dan biaya tetap. Namun, dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC, biaya dikelompokkan berdasarkan aktivitas yang berkaitan dengan unit dan non-unit. Nah, ketika kita membandingkan titik impas menggunakan metode ABC dengan titik impas menggunakan metode konvensional, terdapat dua perbedaan utama yang muncul. Yang pertama itu kita bisa lihat struktur biaya tetapnya berbeda. Jadi, beberapa biaya yang sebelumnya dianggap sebagai biaya tetap dalam metode konvensional ini ternyata bisa berbeda dalam ABC karena dipengaruhi oleh penggerak aktivitas. Namun, untuk perbedaan yang kedua, kita bisa lihat dalam persamaan titik impas ABC terdapat dua komponen biaya variabel non-unit, satu terkait dengan aktivitas yang berkaitan dengan batch produksi, dan satu lagi untuk aktivitas yang mendukung keberlanjutan produk. Nah, di sini ada rumus persamaan ABC dapat kita lihat, yang dimana total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit, ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan, ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Nah, ini untuk menghitung persamaan ABC. Nah, untuk mencari laba operasi sebelumnya adalah total pendapatan dikurangi total biaya. Jadi, untuk rumusnya itu kita pakai laba operasi sama dengan total pendapatan dikurang biaya tetap ditambah biaya variabel per unit, ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan, ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Nah, ini rumus untuk mencari total pendapatan dikurang total biaya. Nah, jika menggunakan pendekatan margin kontribusi untuk menghitung titik impas dalam unit, pada impas laba operasi adalah 0 dan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas kita menggunakan rumus sebagai berikut. Unit impas sama dengan biaya tetap ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa, lalu kita bagi harga dikurang biaya variabel per unit. Untuk lebih lagi memahami perhitungan mengenai titik impas, di sini kita akan mengerjakan satu soal. Nah, di sini soalnya yaitu PT Sukses Jaya memproduksi dan menjual produk A dengan harga jual 25.000 per unit. Dengan biaya variabel yang digunakan untuk memproduksi satu unit produk adalah Rp15.000 dan biaya tetap bulanan perusahaan adalah Rp450.000. Di sini kita akan menghitung titik impas atau break-even point dalam unit dan juga jumlah unit yang harus dijual untuk memperoleh laba sebesar Rp200.000. Penyelesaian soal tadi yaitu pertama kita menghitung titik impas BEP unit. Nah, di mana rumusnya ini yaitu break-even point sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, biaya tetapnya ini tadi Rp450.000 dibagi Rp25.000 yaitu harga jual dikurang Rp15.000 yaitu biaya variabel. Nah, hasilnya yaitu Rp450.000 dibagi Rp10.000 yang menghasilkan 45 unit. Yang kedua yaitu menghitung jumlah unit untuk laba sebesar Rp200.000. Nah, rumusnya yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah laba yang diinginkan dibagi harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Nah, biaya tetap di sini yaitu Rp450.000 ditambah Rp200.000 yaitu laba yang diinginkan dibagi Rp25.000 yaitu harga jual dikurang biaya variabel yaitu Rp15.000. Nah, hasilnya itu Rp650.000 dibagi Rp10.000 sehingga menghasilkan 65 unit. Dari hasil perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa titik impas atau break-even point dalam unit yaitu 45 unit dan jumlah unit yang harus dijual untuk memperoleh laba sebesar Rp200.000 yaitu 65 unit. Jadi, kesimpulan pada materi kami yang dimana titik impas adalah saat dimana total pendapatan sama dengan total biaya atau dengan kata lain laba dengan 0. Untuk memahami titik impas pada umumnya yang fokus pada laboratorium operasional, langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk menerapkan pendekatan penjualan unit, analisis biaya volume laba.
atau Cost Volume Profit Analysis, CFP Analysis. Nah, ini menentukan apakah suatu unit digunakan. Fokus analisis CVP adalah pada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan komponen laba. Analisis CVP dapat menjadi alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. Nah, untuk membantu masyarakat menentukan solusinya. Hal ini juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah unit yang terjual untuk mencapai impas, dampak kenaikan harga terhadap laba, dan dampak pengurangan biaya terhadap titik impas. Nah, jadi langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk melaksanakan analisis unit pricing.